Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika kelas 12 mengenai medan magnet. Kuharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kita akan membahas mengenai medan magnet. Untuk materi medan magnet, ini sebenarnya merupakan materi lanjutan waktu kalian di SMP. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat mengenai medan magnet. Ibu harapkan kalian masih mengingatnya kembali ya. Apa yang kalian ketahui tentang medan magnet? Coba ingat-ingat kembali mengenai medan magnet. Ada yang masih ingat? Coba kita bahas bersama-sama mengenai medan magnet. Nah, ketika kita bermain pasir ya, waktu kecil, mungkin kalian pernah merasakan permainan itu di mana kita menaburkan pasir di atas selembar kertas, di mana di bawah kertas tersebut itu diletakkan magnet. Kemudian pasir itu ditaburkan di atas kertas tersebut. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, di situ akan terjadi pola-pola seperti ini, ya, seperti pada gambar ini. Nah, pada pasir yang ditaburkan tersebut itu menandakan bahwa pasirnya tersebut mengandung serbuk besi. Kalau bukan serbuk besi, dia tidak akan menempel pada kertas tersebut, tidak akan membentuk pola pada kertas tersebut. Nah, pola yang terbentuk tersebut itu menandakan adanya medan magnet. Nah, paku-paku besi yang diletakkan dekat magnet akan ditarik oleh magnet. Kemudian kutub-kutub jarum kompas kedudukannya juga dapat berubah jika didekatkan pada magnet. Gejala terbentuknya pola serbuk besi di sekitar magnet, tertariknya paku besi, dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas itu disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh kutub magnet. Ruangan tempat paku atau jarum kompas berada disebut medan gaya. Gaya yang menyebabkan paku menempel dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas ditimbulkan oleh magnet. Maka medan gaya tersebut disebut medan magnet. Nah, mungkin dari penjelasan ini kalian bisa menyimpulkan apa yang disebut dengan medan magnet. Jadi, medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet yang masih merasakan adanya gaya magnet. Medan magnet digambarkan oleh garis-garis medan magnet. Ya.
Jadi medan magnet itu merupakan ruang atau daerah di sekitar magnet tersebut berada, ya, yang nanti masih dirasakan adanya gaya magnet oleh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi kalau misalkan paku didekatkan, jarum pentul didekatkan, peniti didekatkan, kemudian menempel pada magnet tersebut, berarti paku, jarum pentul, peniti tersebut itu berada di daerah sekitar magnet yang disebut dengan medan magnet, ya. Nah, apakah jarak dan apakah jarak antara benda dengan magnet tersebut berpengaruh terhadap gaya magnet? Nah, di sini dapat kalian lihat, ya, semakin jauh sebuah posisi dari magnet, semakin kecil besar medan magnetnya. Berarti di sini hubungannya bagaimana? Ya, berbanding terbalik. Antara apa? Antara jarak dengan besar medan magnet. Nah, kenapa semakin jauh sebuah posisi dari magnet semakin kecil besar medan magnetnya? Karena semakin sedikit jumlah garis gaya magnetnya. Jadi kalau posisinya sangat jauh, jumlah garis gayanya itu sedikit, ya, jumlah garis gaya magnetnya. Nah, bagaimana jika posisinya semakin dekat? Kalau semakin dekat sebuah posisi dari magnet, maka semakin besar medan magnetnya, karena semakin banyak jumlah garis gaya magnetnya. Bagaimana dengan arah garis gaya magnet? Arah garis gaya magnet itu adalah dari kutub utara menuju kutub selatan. Seperti ini, ya. Ini ada dua kutub, ya, yang kutub utara dan selatan. Untuk gambar yang A itu adalah dua buah kutub yang sejenis, yaitu kutub utara magnet. Nah, kalau yang B itu adalah dua buah kutub yang berlawanan, ya, kutub utara dan kutub selatan. Jadi, coba kalian lihat bagaimana pola garisnya itu. Apakah sama atau berbeda? Ya, itu akan, ya, terlihat bahwa ini berbeda. Dimana kalau yang ini, lihat polanya, ini garisnya itu seperti yang saling menjauh, gitu ya. Nah, kalau yang ini saling mendekat. Dimana di sini dari utara menuju ke selatan. Kalau ini saling menjauh. Jadi artinya apa? Artinya bahwa bila dua buah kutub yang sejenis didekatkan, itu akan saling tolak menolak. Jadi tidak ada gaya tariknya. Tapi kalau berbeda jenis kutubnya, maka itu akan saling tarik menarik. Nah, ini ada beberapa gambar arah garis gaya medan magnet, ya. Nah, di sini. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, arah garis gayanya seperti ini, ya. Lihat anak panahnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai medan magnet oleh arus listrik. Kalau tadi medan magnet yang tidak ditimbulkan oleh arus listrik, ya. Nah, sekarang bisa juga medan magnet itu disebabkan oleh adanya arus listrik. Nah, siapa orang yang menemukan ini? Yaitu Hans Christian Ørsted. Dia melakukan percobaan, ya,
yang menunjukkan bahwa ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat berarus, ya, nah seperti ini. Ini adalah kawat berarus dan ini kompas, ya. Nah, maka jarum pada kompas ini akan menyimpang dari kedudukan normalnya, ya. Ini juga sama. Nah, ini menandakan bahwa menyimpangnya jarum kompas itu menandakan bahwa pada arus listrik ini, pada kawat arus listrik ini terdapat medan magnet. Nah, Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik itu disebut medan magnet induksi. Ya. Jadi perlu kalian ingat ya bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik itu disebut medan magnet induksi. Nah, ini contoh-contoh dari kawat berarus ya, dan gambar medan magnetnya. Untuk yang A, di sini kawat berarus menembus sebuah kertas, kemudian serbuk besi ditaburkan di sini seperti halnya tadi. Nah, di sini akan terjadi pola-pola garis magnet seperti ini, ya. Jadi ini arusnya, ya, dan medan magnetnya seperti ini. Medan magnet itu diberi lambang B. Ya. Kemudian B, gambar yang B ini juga sama seperti yang tadi. Nah, ini bisa kita ketahui arah medan magnet dan menggunakan kaidah tangan kanan atau dengan menggunakan kaidah putaran skrup seperti ini. Nah, putaran skrup ya seperti ini. Ini menunjukkan arah arus dan ini menunjukkan arah medan magnet. Nah, kawat lurus berarus. Kawat lurus berarus, bila kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka ibu jari arah arus listrik. Nah, ibu jari itu merupakan arah arus listrik, kemudian 4 jari melingkar itu merupakan medan magnet. Ya, jadi di sini kita gampang sekali untuk menentukan arah medan magnet dan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Jadi kalau misalkan ini kawat arus, ya, kawat arus kita genggam. Nah, ibu jari kita ini menunjukkan arah arusnya, dan ini genggaman dari 4 jari ini merupakan arah medan magnetnya. Nah, di sini digambar. Nah, ini digambar, dituliskan ada titik, ada cross. Ya. Tanda titik dan cross ini sebenarnya menggambarkan arah dari medan magnet. Untuk cross yang ini atau silang ini menandakan bahwa medan magnetnya itu masuk ke bidang. Sedangkan kalau tanda titik itu menunjukkan bahwa arah medan magnetnya itu keluar dari bidang. Ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana
arah medan magnet pada kawat melingkar yang berarus. Nah, ini juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Tapi, nah ini menentukan arah arus dan arah medan magnetnya kebalikannya. Ibu jari menunjukkan arah medan magnet dan 4 jari melingkar itu arah arus listrik. Ya. Nah, seperti ini digambar. Nah, ini arah arusnya dari kanan ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Maka B-nya adalah ke atas atau medan magnetnya ke atas. Bagaimana cara menentukan arah medan magnet? Apakah kalian paham? Bisa? Insya Allah kalian bisa ya. Nah, sekarang coba kalian berlatih bagaimana menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar yang arah arusnya seperti ini. Nah, bagaimana arah medan magnet di sumbu kawat melingkar berarus jika arah arusnya seperti gambar berikut? Ya. Nah, pada sumbunya ini, sumbu kawat ini, kemana arah medan magnetnya? Dicoba dulu menggunakan tangan kanan. Tadi kalau untuk kawat melingkar berarus, ibu jari menunjukkan apa? Arah medan magnet, dan 4 jari ini menunjukkan arah arus. Gimana caranya? Ayo, sesuaikan dengan gambar. Nah, arusnya kan begini, ya. Nah, gitu ya. Ya, kalian lakukan, jangan malu-malu, ya. Untuk pembelajaran harus mau melakukan ini, ya. Ayo, sudah ketemu? Kemana arah medan magnetnya? Yuk kita samakan jawabannya ya. Nah, di situ pada sumbu kawat melingkar yang berarus ini, arah medannya kemana? Sudah betul? Di sini ibu memberikan tanda cross, tanda silang. Artinya apa? Artinya bahwa medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang. Ya. Ada yang sama? Iya. Nah, bagi yang belum, sering berlatih ya menentukan arah medan magnet. Gampang loh. Asal sering berlatih saja ya. Ya, selanjutnya medan magnet oleh arus listrik pada kawat lurus panjang. Ya, bagaimana untuk menentukan besar medan magnet pada arus listrik pada kawat lurus panjang? Nah, misalkan di sini ini adalah kawat lurus yang panjang dengan arus I sebesar I. Nah, kemudian misalkan di sini ada sebuah tinjauan kita, ya. Nah, kalau kita tinjau di sini, atau kita misalkan di sini sebuah titik, di mana jaraknya itu adalah A, ya. Nah, maka besarnya medan magnet itu adalah mu0 I per 2 VA, di mana B adalah kuat medan magnet. Di sini satuannya adalah Tesla, diberi lambang T. mu0 itu adalah ketetapan yang besarnya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere per meter, atau Weber A pangkat min 1 M pangkat min 1. I itu adalah kuat arus yang diberi lambangnya itu satuannya itu adalah ampere, diberi lambang A.
Kemudian A itu adalah jarak titik ke kawat, dengan satuannya adalah meter atau M. Nah, contoh soal. Coba kalian kerjakan ya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 2A atau 2 ampere. Tentukanlah besarnya induksi magnet pada sebuah titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat. Jika arah arus pada kawat ke atas, kemanakah arah induksi magnetnya? Ya. Atau induksi magnet itu maksudnya medan magnetnya, ya, arah medan magnetnya. Ayo dicoba ya. Nah, dari soal apa yang diketahui? Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 2 ampere. Berarti itu apa 2 ampere? Ya, 2 ampere itu adalah arusnya, besar arusnya. Lambangnya apa kalau arus? Iya, betul. I ya, jadi diketahui I sama dengan 2 ampere. Tentukanlah besarnya induksi magnetik pada sebuah titik yang berada sejauh 10 cm. Apa itu 10 cm? Ya, jarak ke kawat berarus tadi. Berarti apa lambangnya? Iya, betul. Itu A. A sama dengan 10 cm. Kemudian apalagi yang diketahui? Iya, mu nolnya ya. Karena walaupun di situ tidak diberitahu, tapi karena kita tahu kalau mau mencari medan magnet itu pasti nanti ada di rumusnya itu ada mu nolnya. Berarti harga mu nolnya atau besar mu nolnya itu harus kalian hafalkan ya. Berapa mu nolnya? Yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 Weber ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1 ya. Yang ditanyakan apa di sini? Yaitu arah induksi magnet dan besar induksi magnet. Ayo dicoba dulu. Kita tunggu 5 menit tunggu ya. Cukup 2 menit lah. Coba ada yang sama dengan jawabannya? Dengan jawaban yang Ibu berikan? Ya. Semoga semuanya sama ya jawabannya, bahwa medan magnetnya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter persegi atau Weber meter pangkat min 2. Atau ada yang menanyakan? Ada yang memikirkan mengenai satuan dari medan magnet? Tadi dikatakan satuan dari medan magnet Tesla, tapi di sini Weber per meter persegi. Apakah itu sama? Sama. Oke, jadi 1 Tesla itu sama dengan 1 Weber per meter persegi. Nah, coba kalian kerjakan di rumah ya. Jadi ini sebagai latihan kalian. Coba ditulis dulu. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu medan magnet oleh arus listrik pada kawat melingkar. Nah, bagaimana untuk menentukan besar medan magnet pada arus listrik kawat melingkar? Nah, tinjaulah kawat melingkar dengan jari-jari A.
ya, karena kalau kawat melingkar berarti bentuknya sebuah lingkaran ya. Nah, jari-jarinya itu A. Nah, ini dialiri arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini penyelesaiannya harus menggunakan matematika ya. Jadi Ibu harapkan matematika kalian bagus ya, sehingga untuk menyelesaikannya bisa dengan benar. Nah, ini ya, di sini jari-jarinya A. Kemudian di sini adalah jarak kawat melingkar ke titik P. Titik P ini adalah misalkan sebuah benda yang berada di dekat kawat melingkar. Nah, jaraknya itu adalah B. Maka jarak B ini adalah jarak titik P ke ini ya, ke sumbu lingkaran ya. Nah, maka jarak dari kawat yang di tepi ini, yang di sisi ini ke titik P itu adalah sama dengan garis miring pada segitiga siku. Nah, cara mencarinya adalah menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga di sini dihasilkan bahwa panjangnya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Besar medan magnet di titik O atau pusat lingkaran yaitu BO sama dengan mu0I per 2A. Ya. Sedangkan besar medan magnet di titik P itu adalah BP sama dengan B0 sin pangkat 3 theta. Dengan sin theta adalah A per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini di trigonometri ya. Insyaallah kalian sudah mempelajari trigonometri kan? Nah, ini latihan lagi ya. Coba kalian tulis kembali sebagai latihan kalian nanti setelah pembelajaran dari Ibu. Ya, kita lanjutkan yang keempat. Medan magnet oleh arus listrik pada solenoida dan toroida. Apa itu solenoida? Apa itu toroida? Nah, solenoida itu adalah seutas kawat panjang yang dililitkan mengitari sebuah penampang berbentuk silinder. Ya. Jadi sebuah penampang yang dililit oleh kawat ya, yang berarus. Ya, jadi di sininya itu adalah penampang yang berbentuk silinder gitu ya. Ini adalah kawat berarus yang dililitkan pada penampang tersebut dengan panjang lilitan adalah L. Nah, besar medan magnet di tengah solenoida, di tengah-tengah di sini ya, yaitu mu0In per L. Sedangkan besar medan magnet di ujung solenoida, di ujung sini adalah setengah B0. Dengan B0 adalah medan magnet di tengah solenoida, BU adalah medan magnet di ujung solenoida, N adalah jumlah lilitan, dan L itu adalah panjang solenoida. Nah, sekarang toroida.
Toroida adalah solenoida yang melingkar. Ya, jadi hampir sama dengan solenoida. Kalau solenoida yaitu pada penampangnya itu penampang yang lurus. Nah, sedangkan kalau toroida penampangnya itu melingkar. Ya, jadi sama saja antara solenoida dan toroida itu. Kalau toroida itu berarti kawat berarus melingkar yang meliliti sebuah penampang yang berbentuk melingkar juga, ya. Nah, besar medan magnet di dalam sumbu toroida adalah B sama dengan U0 IN per 2VA. B-nya itu adalah medan magnet. Di dalam sumbu toroida U0-nya adalah tetapan, yang besarnya adalah 4 V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I adalah arus, N adalah jumlah lilitan, dan A adalah jari-jari toroida. Nah, latihan lagi ya mengenai solenoida dan toroida. Silakan kalian tulis kembali. Sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali mengenai gaya magnet. Atas segala perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.